nggak mau disalami, dicipika-cipiki oleh Surya Paloh. Kemudian juga pidatonya mengarah ke sana. Jadi ini satu sikap dan pembicaraan yang lengkap menunjukkan bahwa kekecewaan Presiden Jokowi kepada Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya yang ngasih ikat Sunda. Saya pakai untuk konten. Katanya pakai untuk konten Kang. Siap. Dari Kang Gugun ya. Terima kasih Kang Gugun sebelumnya. Oke. Kemudian tadi saya ngangkat video tentang pidato Bapak Surya Paloh. Dan saya nggak tahu ternyata di kesempatan yang lain di momen tersebut Presiden Jokowi seolah jaga jarak dengan Pak Surya Paloh. Kita lihat gestur tubuhnya ketika Pak Jokowi diajak pelukan oleh Surya Paloh dan gak mau. Bahkan seolah-olah tangannya gak mau untuk kemudian salaman dengan Pak Surya Paloh. Ini saya kira kekecewaan yang ditunjukkan ke publik dari seorang presiden kepada Pak Surya Paloh. Dan ini berkaitan dengan apa yang disampaikan pidato Presiden Jokowi di ruangan itu. Kita tahu pesan-pesan Presiden Jokowi. Yang pertama, harus mendeklarasikan, harus memilih capres yang benar. Bahasanya benar. Bukan baik, bukan pantas, yang benar. Kenapa yang benar? Apakah ada yang kelompok yang lain yang mencapreskan yang nggak benar? Kan itu yang menjadi pertanyaan publik tuh, dan sampai sekarang masih menjadi pertanyaan publik. Dan banyak media yang mulai menuliskan sekarang mengarah ke sana bahwa memang pidato Presiden Jokowi itu untuk menampar Nasdem secara terbuka. Rapli Harun udah ngangkat itu, Rocky Gerung udah berbicara itu. Untuk kata Rocky Gerung, upaya untuk menjegal Anies kayak. Tapi ya wis lah, apapun kemudian yang ada di benak Presiden Jokowi, saya kira beliau sebagai pimpinan Republik Indonesia 2 periode itu mempertimbangkan dengan sangat matang apa yang menjadi keputusannya, termasuk keputusan untuk seolah menolak calon Anies lah. Oke, kita belak-belakan ya, menolak Anies Baswedan sebagai presiden. Karena kita tahu dulu itu sempat Presiden Jokowi pidato jangan sampai ada politik identitas. Dan kita tahu banyak kemudian dari kalangan Ustadz 212 yang ngebet, dan kemudian sampai detik ini bahkan di Pilpres 2024 nanti masih mengandalkan politik identitas sebagai jembatan menuju presidennya. Yang kita akan lihat aja nanti siapa yang dipilih oleh kelompok 212, ya, mereka akan menggunakan politik identitas sebagai jembatan untuk menuju pilpresnya. Dan saya kira masyarakat sampai detik ini masih melihat, ya, masyarakat sampai ini masih melihat, dan rekaman masa lalu ketika Ahok ya dan Anies bertarung itu masih terekam sampai detik ini dan dibaca, dicatat, diingat dengan baik oleh publik. Dan itu saya kira salah satu keburukan dari yang namanya politik identitas dan tidak boleh ditiru saya kira. Dan mereka masih terus ngomong itu. Ustadz 212 itu masih ngomong itu. 2024 haruslah politik identitas katanya. Ya, karena ini bagian daripada kekuatan umat Islam. Mereka kan karena ya hanya satu-satunya alat untuk mereka bisa jual itu politik identitas. Nggak ada alat yang lain. Nggak ada alat yang lain. Itu yang mereka bisa jual tuh kepada publik. Oke, menurut kalian seperti apa? Apa tafsir kalian mengenai gestur tubuh Presiden Jokowi? Saya sih yakin gestur tubuh Presiden Jokowi menunjukkan bahwa terang-terangan ke publik ketidakrespekannya kepada Nasdem dengan mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai presidennya. Ya. Dan kita tahu sama-sama Nasdem itu bagian daripada koalisi kan. Tiba-tiba udah deklarasi calon presiden aja. Oke, ini bakal sangat seru sekali.
Ini bakal sangat seru sekali. Gestur tubuh Presiden Jokowi akan ditafsirkan. Ucapan Presiden Jokowi di pidatonya akan ditafsirkan. Wah, pokoknya kita lihat aja lah. Media-media dari mulai sekarang nih sampai nanti 1 minggu ke depan akan membicarakan tentang apa maksud Presiden Jokowi berbicara itu dan menolak pelukan dengan Surya Paloh. Karena kita tahu kemarin-kemarin itu sempat ramai juga Presiden Jokowi yang seolah tidak mau berjabatan dengan Kapolri kan, yang lewat saja, nggak nyalami Kapolri. Dan kita tahu memang aparat kepolisian pada saat itu sedang sangat tidak dipercayai publik gitu loh, dengan isu Sambo, kemudian Kanjuruhan kan. Itu kemudian serangkaian peristiwa yang menimpa tubuh Polri yang membuat publik itu buruk kepercayaannya ke Polri. Dan pada saat itu Presiden Jokowi geram sampai mengumpulkan seluruh pejabat Polri, bahkan sampai Kapolres Indonesia dikumpulkan di istana tanpa membawa embel-embel jabatan apapun, tanpa membawa ajudan, naik ya juga pakai bis, bukan naik pakai mobil pribadi yang mewah gitu loh. Dan di sana Presiden Jokowi benar-benar kemudian mempresur institusi Polri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab dan bisa menjaga marwah kepolisian. Salah satunya yang ditekankan, hati-hati masalah lifestyle, gaya. Dan terang-terangan Presiden Jokowi pada saat itu ngomongin tentang Sambo kan. Bagaimana kemudian kepercayaan publik kepada institusi Polri itu sangat menurun drastis. Itu kejadian gitu loh. Presiden Jokowi ketika saat itu, ketika beliau kecewa terhadap institusi Polri, nggak mau nyalami Kapolri itu, nggak mau. Biar menjadi didikan mungkinnya kepada Pak Listio Sigit Prabowo. Dan itu terjadi lagi di ruangan Golkar malam tadi ya. Gak mau disalami, dicipik-cipiki oleh Surya Paloh. Kemudian juga pidatonya mengarah ke sana. Jadi ini satu sikap dan pembicaraan yang lengkap menunjukkan bahwa kekecewaan Presiden Jokowi kepada Nasdem. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Anda silahkan juga boleh menafsirkan. Semua orang boleh menafsirkan apa gestur tubuh Presiden Jokowi dan ucapan Presiden Jokowi. Dan satu lagi, Presiden Jokowi di dalam pidatonya urusan pilot kan, kalau kita tafsirkan pilot itu luar biasa. Tadi saya ngomong, ya pilot itu membawa penumpangnya urusan hidup dan mati. Ya, hidup dan mati. Kalau pilotnya yang benar maka akan hidup, kalau pilotnya nggak benar maka akan mati. Dan hati-hati menentukan calon pilot yang akan dipilih oleh rakyat, kata Presiden Jokowi. Karena salah memilih pilot ini akan membuat masyarakat mati pada akhirnya. Di tengah situasi hari ini dunia, luar biasa. Berapa puluh negara yang ngantri ke IMF, kata Presiden Jokowi kan di beberapa kesempatan seperti itu. Maka tanggung jawab Presiden setelah Presiden Jokowi nanti, dia harus mampu bisa bersaing di dunia internasional dan benar-benar mampu memahami kebinekaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.